Oke, halo bro and sis. Selamat sore semuanya. Hari ini sangat luar biasa karena saya nggak sendirian ya. Eh, ini langsung dimunculkan wajahnya. Coba sekarang saya sembunyikan dulu. Satu, dua, tiga. Wish, sembunyi, sembunyi. Oke, halo Bro Ersis, selamat sore semuanya. Sekali lagi, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua ya. Nah, pada sore hari ini sambil ya ngeteh-ngeteh boleh, ngopi-ngopi boleh, cambil-cambil dikit boleh. Yang penting happy karena biar pelajarannya masuk pelajaran kayak di sekolah ya. Oke. Nah, hari ini sebenarnya luar biasa banget karena Narada akan mempersembahkan sesuatu buat Anda semua. Dan sebelumnya, apa sih itu Narada? Anda ingin tahu kan? Iya dong, ya GR banget ya saya ya. Oke, saya Desi dan inilah dia Narada. Sekali lagi, hari ini kita akan punya satu konteks yang luar biasa, The Miracle of Syukur. Oke, itu kata yang sangat simpel ya, bersyukur, syukur ya, berterima kasih ke Tuhan. Sebenarnya ini simple habit, tapi ternyata ini dengan mempunyai habit yang luar biasa seperti ini, apa namanya, yang simple ya, bersyukur, ternyata ada satu keajaiban, bukan satu ya, banyak loh keajaiban-keajaiban yang bisa dimunculkan hanya dari habit yang luar biasa simple ini. Nah, terus terang, saya tuh terinspirasi banget sama yang namanya, jadi gini, ada seorang life coach saya, beliau mentor saya dalam bidang kehidupan. Tentu saya banyak belajar dari beliau karena sebenarnya luar biasa banget deh anugerah Tuhan yang dikasih ke kita itu apa saja, dan itu benar-benar it's a bless. Jadi nggak pernah berhenti ngomong I'm so blessed gitu. Nah, Mbak cantik yang satu ini yang mengajarkan saya untuk mensyukuri apapun yang kita dapatkan, mau yang kecil mau yang besar, apalagi yang namanya bahagia. Kalau ada tantangan, tenang, kamu lagi
mau naik level nih, punya PR yang luar biasa dari Tuhan, berarti kamu dipercaya, dimampukan. Jadi disyukuri. Nah, luar biasanya Mbak cantik yang satu ini ya adalah seseorang yang ya banyak banget yang sudah di touch, disentuh oleh beliau kehidupannya, kesehatannya, sehingga banyak banget perubahan-perubahan yang positif. Saya hari ini bisa seperti ini, ya. Oh, salah satunya adalah berkat sentuhan beliau. Tapi bukan sentuhan yang lain-lain ya, sentuhan hatinya maksudnya, gitu ya. Oke, the miracle of syukur. Nah, Bro and Sis, sebelum saya panggil misteri guest saya, juga misteri guest ya, sore hari ini, kita akan lihat dulu profil beliau yang sangat luar biasa ini. Ini saya merasa beruntung banget loh dapat waktunya Mbak Retno. Sama-sama Des. Iya, tadi kan ngelihat videonya ya ampun nih orang jalan-jalan mulu ya. Udah gitu jalan-jalannya sama suami tercinta lagi ya mantan pacar ya Mbak ya. Iya dong. Ini masih nangis nih ketawa. Pertama-tama Mbak Retno, terima kasih banget sudah memberikan sentuhan yang luar biasa pada seorang Putu Desi Aryastuti. So for that result, I would say I'm so blessed. Sama-sama. Saya bersyukur sekali. Oke Mbak Retno. Nah sekarang yuk kita bagikan ke Bro and Sis di luar sana supaya mereka juga mengetahui kenapa sih sebenarnya seseorang itu harus bersyukur. Ayo Mbak silakan. Bersyukur ya. Tadi Desi bilang katanya mau angkat dulu nih, dari mana bersyukurnya? Terinspirasi sama satu buku gitu ya. Ya memang sih sebenarnya. Ya sebenarnya ya itu semua serba bersyukur ya. Saya bersyukur ketemu Desi. Akhirnya ada di sini gitu ya, dan bisa ketawa-ketawa nih. Desi ini luar biasa dahsyat ya. Mau seneng mau susah tetap aja dia ketawa. Gitu. Dan memang kalau bicara bersyukur, oh ya sebelumnya saya juga mau ini juga nih. Jadi apa yang saya sharing di sini nih sifatnya sharing ya, jadi bukan ngajarin. Jadi memang saya dan Desi kan juga ada di satu komunitas yang sama-sama belajar gitu ya. Artinya apa yang saya ceritain ini ya berdasarkan pengalaman aja gitu kan. Nah memang kan begitu pas buka awal Desi kenapa ngajak di sini kan terinspirasi sama satu buku posting buku yang diposting ya, buku favorit gitu ya, The Miracle of Syukur gitu. Jadi memang ya ini bukunya seperti ini. Nah ini bukunya tuh sederhana banget. Jadi memang istilahnya apa ya, kalau dibaca ya tentang kita sehari-hari gitu, tentang bersyukur gitu. Dan bukan tentang bersyukur ya, tentang apa yang kita alamin gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang mana, ya tergantung diri kita gitu. Apakah kita mensyukuri atau kita
tidak, sebaliknya kan kayak gitu. Istilahnya apapun yang kita alamin tuh istilahnya untung ya tahu ya kalau orang Jawa untung terus ya. Untung terus, Mbak. Untung Untung wae aku ngene ngono kan. Ada untung untungnya terus pokoknya. iya. Ini intermezzo dikit ya, boleh nggak saya cerita ya? Boleh 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 boleh. Intermezzo Boleh boleh dikit boleh boleh. tentang ini, tentang kondektur yang, buntung. Buntung tahu ya? Buntung tangannya potong, tangannya, patah satu. Jadi dulu zaman ini nih saya terinspirasi juga sama si Kenek ini gitu. Jadi kalau zaman dulu kan bisnya belum kayak sekarang tuh, busway, Transjakarta gitu ya. Jadi dulu kan masih ada pintunya ya. Jadi orang kejar-kejaran gitu kan dan ada keneknya, ada kondekturnya gitu kan. "Ayo ayo ayo," gitu kan yang narik penumpang itu. Nah, itu kan pintunya di sebelah kiri. Nah, tangannya si keneknya itu tuh buntung yang sebelah kiri gitu kan. Jadi kan dia pegangan yang kanan dia cuma teriak-teriak aja, "Ayo ayo," apa, "Blok M blok M blok M," gitu-gitu kan. Nah terus, mobil apa, bisnya itu kan jalan pelan-pelan tahu-tahu ada motor itu mepet ke bis sebelah kiri kan pintunya dia gelantungan kan. Terus wut gitu kan, padahal dia kan lagi ngarah ke aspal nih gitu kan. Terus, refleks aja dia bilang, "Wes, untung buntung," gitu. Ngerti nggak? Lucu, Mbak. Ngerti. Brian sis ketawa kan pasti karena kalau lagi nonton. Sayangnya nggak kedengeran ya. Ya iyalah, Iya. untung, untung tangan saya. Aduh, Iya, ada jadi saya. heeh, jadi dalam kondisi dia buntung aja dia masih bersyukur gitu, untung Yes. buntung gitu. Nah, jadi Iya. buat saya tuh kalau inget cerita itu, jadi ya jadi inget terus, oh apa-apa tuh harus disyukurin, gitu loh, Des. Jadi ya itu, Iya. kadang-kadang kita kan juga ngalamin yang satu challenge, satu apa, yang, nggak enak gitu ya. Kadang-kadang kan emang bawaannya tuh pengen ngeluh gitu-gitu ya. Nah, tapi setelah ya itu, enaknya ada di saya di komunitas ini gitu ya, saya belum cerita ya tentang komunitasnya ya. Jadi itu komunitas yang apa ya, membawa saya, men-support saya, termasuk Desi juga sih ya. Jadi kenapa kita bisa saling istilahnya gandengan tangan, nularin seperti ini ya sebenarnya itu kekuatan dari komunitas juga, gitu. Jadi ya seperti itu, dalam kondisi apapun kita diajak berpikir untuk positif, melihat sesuatu dari, segi positifnya. Jadi bukannya untuk diseselin aja. Ya kurang lebih gitu, Des. Mhm. Iya. Mbak, Mhm. tadi aku nanya, Mhm. kenapa sih harus bersyukur? Terus lanjut, Mhm. apa sih manfaatnya bersyukur itu? Gitu. Mhm. Ayo, Mbak. Kenapa mesti bersyukur ya? Ya kalau dipikir-pikir keterlaluan deh kalau nggak bersyukur. Istilahnya kan kita udah dikasih udah dikasih macem-macem nih ya, kadang-kadang orang ngelihatnya kan yang gedenya aja gitu, tapi yang hal-hal yang kecil tuh nggak dipikirin itu sebagai berkat gitu. Contoh nih misalnya kita bangun tidur aja bisa napas kan bersyukur, "Waduh bersyukur ya Yes, masih hidup," betul betul gitu banget. kan. Iya. Terus, punya mata, punya hidung, bisa nyium, bisa ngelihat jelas, terus bisa apa, makan bisa ngerasain gitu kan, enaknya makanan gitu. Coba buat orang-orang yang sakit, apapun masuk juga nggak berasa gitu kan, dia mau tapi itu pun dalam kondisi sakit ya dia masih tetap bersyukur gitu loh. Betul Ya betul. dengan caranya dia gitu ya, tapi alangkah, nggak sopannya gitu ya kalau kita yang masih sehat itu nggak bersyukur. Biasanya Mhm. gini, ya kan saya muslim ya, jadi kalau saya tuh selalu setiap pagi pagi bangun tidur tuh kan ada ayat yang, apa, surat Ar-Rahman gitu ya, itu selalu bilangnya, "Nikmat mana lagi yang kau dustakan," gitu. Itu sampai disebut, berapa kali gitu ya, berkali-kali di ayat itu, dan itu yang mengingatkan, iya nikmat apa lagi ya, semua semua nikmat banget gitu. Jadi ya kenapa harus bersyukur, ya itu, artinya kita, menghargai pemberiannya gitu, pemberian Tuhan gitu ya, dan itu bukan hanya sekedar ya memang dulu saya berpikir cuma, terima kasih ya Tuhan gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Tapi setelah, dari ya itu tadi, buku itu tadi memancing lagi untuk apalagi sih yang perlu disyukurin gitu kan. Nah artinya kan
pada saat kita bersyukur sebenarnya nggak cukup mengucapkan, terima kasih Tuhan, alhamdulillah gitu ya, atau misalnya kita dikasih sesuatu dari seseorang, terima kasih gitu. Tapi kita harus melakukan lagi juga untuk orang lain gitu loh. Jadi pada saat kita berbagi itu artinya juga kita bersyukur gitu. Bayangin nggak kalau misalnya kita, eee, menikmati sendiri gitu kan, beda deh pada saat kita, eee, mengeluarkan ya, misalnya mengeluarkan memberikan memberikan itu kan nggak sesuatu harus materi ya, ya nggak sih? Mhm, Kan bisa mhm. dengan, Dan ya ini Mbak katanya Retno lagi memberikan nih, memberikan ilmu kan? Serius? ini sharing. Betul betul betul. Memberikan sesuatu ya memberikan pengalaman lah ya, kalau pengalaman yang baik-baik itu disyukurin gitu, tapi ya pengalaman jelek pun juga perlu disyukurin. Biasanya Mhm kalau kita mhm. ngelihat pengalaman jelek seseorang gitu, artinya kan kita bisa belajar gitu kan. Apa sih yang bisa dipelajarin dari orang ini, kadang-kadang kita suka sebel, "Nih orang kok nyebelin banget," gitu, tapi sebenarnya kita kalau kita manfaatin itu buat bersyukur, ya kita bisa belajar, "Aduh jangan sampai deh gue kayak gitu," kan. Mhm mhm. Pelajaran buat kitanya kayak gitu. Gitu. Mhm. Jadi, ya itu, memberi sesuatu, katanya senyum aja sedekah gitu ya, memulailah hari dengan senyum gitu kan, berarti memulai dengan sedekah. Tapi ada yang bilang katanya memulai pagi itu jangan cuma senyum karena lapar, jadi juga Sarapan sarapan juga. juga. Jangan lupa ya. Wah, itu luar biasa banget. Penting itu, Mbak, penting. Apalagi buat Gitu. Putu Desi gitu ya. Oh, bisa lemes saya kalau iya, tapi gini Mbak Retno, kita kan sebenarnya tahu ya bahwa, habit untuk bersyukur itu sebenarnya sangat simpel, bisa dibilang sangat mudah lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang Mhm, orang itu lupa pada saat senang, dia mhm, bersyukur, ya. betul, Mungkin kapasitas bersyukurnya, wow wow, saya bersyukur gini-gini. mmm, Pada saat sedih atau susah gitu kan, apa yang mmm, mau disyukurin orang gua lagi diginiin gitu kan. Ya mmm, Tuhan bantu saya gitu kan. Nah kalau mmm, aku sih katanya sama Mbak Retno kan enjoy the process Des. Makanya tadi Mbak Retno bilang mau sedih, mau susah, mau gimana I'm happy gitu kan. Ketawa aja. Tapi nggak kebablasan ya Bang, iya lagi disangkanya kan. Heeh. mmm, Kayak Mbak gimana iya. Mbak? Pentingnya itu Ya, gimana? itu ya proses ya, artinya kan juga saya juga sedang berproses juga gitu, bukan berarti saya udah sempurna gitu kan, artinya semua kan, prosesnya nggak pernah kelar gitu. Mungkin secara ini, oh ya teorinya gampang ya, tapi pada saat prosesnya itu kan challenge-nya macem-macem nih. Nah, apa ya, terutama memang ya itu tadi, pada saat kita susah, pada saat seneng, ya bersyukur gitu kan. Tapi ada juga orang yang nggak bersyukur pada saat seneng gitu. Sebenarnya kan seneng itu kan juga cobaan gitu kan. Dia dicoba nih dalam kondisi senang, bersyukurnya bersyukur seperti apa gitu. Artinya pada saat dia senang dia hanya bersyukur untuk dirinya sendiri, ya itu tadi, egois jadinya kan. Tapi pada saat dia bersyukur pada saat senang, pada saat itu dia mestinya makin banyak sedekahnya gitu loh. Mhm Nah, mhm. kalau buat orang yang, lagi susah gitu kan, ya pasti doanya kan kenceng banget gitu kan, dia akan lebih deket sama Tuhannya gitu Doanya kan. kenceng ya. Kalau Jadi perlu setiap jam langsung doa doa doa, lu saya detik lagi iya, pada doa. tengah malam suruh bangun sholat segala macam dikerjain gitu ya, tapi pada saat lagi seneng kan kadang lupa gitu kan. Mhm Ya mhm. itu, jadi pada saat, kondisi apapun, ya kita hadapin aja gitu. Nah, untuk prosesnya itu kan memang butuh butuh latihan gitu kan. Misalnya ya itulah, ya kita mencari juga gitu ya, misalnya kalau kita cuma sendiri gitu kan, sendiri maksudnya sendiri menikmati menikmati tanda kutip ya, misalnya akhirnya jadi meratapi gitu loh. Beda kalau kita nyari solusi kan nyari solusi apa ya, kadang kan pada saat ini pengalaman saya aja ya, pada saat lagi down gitu ya. Nah, down itu kan macem-macem kan dari berbagai hal gitu ya, bisa dari, apa, dari pasangan, dari finansial, dari apa, dari ya macam-macam lah gitu ya. Nah, artinya pada saat itu, aduh, butuh sesuatu sesuatu nih ya, saya cari misalnya, di YouTube apa gitu ya, atau ceramah-ceramah agama atau misalnya, motivasi-motivasi, motivator atau apa, dari, apa, ya mentor-mentor saya gitu ya, konsultasi lah istilahnya,
konsultasi itu bukan untuk meratapi, tapi ya untuk gimana nih solusinya kalau gini gimana sih, gitu kan. Oh, Nah, nanti betul kan setelah juga. itu dikasih jalan kan, dikasih solusi gitu. Nah, Betul. solusinya coba kita untuk jalanin. Karena saya waktu ya seperti itu gitu Mhm. ya, gimana untuk mensyukuri, ya sebenarnya dari satu training lah waktu itu Bu Florence, saya inget banget gitu gimana mulai mensyukuri dari pagi gitu kan. Biasanya kayak hal yang apa, kita berterima kasih gitu ya, misalnya kita sambil mandi, sambil kita gosok-gosok, terima kasih tangan, terima kasih kaki gitu ya, aku udah Mmm, bisa jalan, terima kasih kepala, semua semua badan itu diajak ngomong gitu kan. Nah, pada saat baru denger itu kan kayaknya, kayak orang gila ya, istilahnya, kok gitu amat gitu, tapi setelah, coba aja gitu, jalanin aja. Nah, akhirnya ada rasa beda gitu, Des. Jadi mhm ada mhm. rasa beda, oh oh iya ya, artinya kan juga sebenarnya kan, tubuh kita kan juga sel-sel itu kan juga ya makhluk hidup Koneksi. semua gitu ya, diajak ngomong, diajak bersyukur ya seperti itu gitu. Nah terus, apalagi belajarnya, coba ditulis, apa yang kamu syukurin hari ini dari pagi sampai, malam gitu kan, dari bangun tidur sampai, mau tidur apa aja yang dialamin gitu kan. Mhm Nah itu mhm. semua latihan gitu. Ya memang, apa, sesuatu yang simpel tapi kuncinya sih asal mau dikerjain ya, asal niat gitu. Nah ini kan untuk biar konsisten, biar, niatnya itu jalan, ya itu, eee, cobaannya ya, ya males lah atau misalnya sibuk lah gitu, tapi ya itu lagi, balik lagi. Nah itulah pentingnya pentingnya komunitas gitu ya, pentingnya apa, support system gitu yang men-support kita gitu. Ingetin Men-support itu juga. kan nggak selalu, apa ya, istilahnya nggak selalu harus nungguin nungguin siraman dari mana-mana gitu ya, kita mencari juga, gitu. Mhm Misalnya justru mhm. kalau, akhirnya kalau misalnya kita cuma, apa ya, menghindar menghindar tuh dalam arti, udah deh tidur aja deh biar ilang gitu kan. Ya tidur mungkin sementara, tapi itu masalahnya belum kelar gitu kan, gitu. Ya kurang lebih Iya. kayak gitu, Des. Iya, Mbak. Tadi Mhm, tuh yang simpel aja, kan waktu di awal baru tuh sempat bilang kita bangun tidur aja bisa nafas, kita udah bersyukur gitu ya. Nah, iya, kebanyakan nih pasti Jo, ada juga loh Bro and Sis juga ya, ini ngingetin kita mmm, loh Bro and Sis, maaf ya sebelumnya. Yang mmm. ada bangun tidur, telat, gua jam berapa nih? Udah mau sekolah." Gitu kan, gitu. Jadi Mmm, lupa lupa, ya lupa mmm, sama apa yang sebenarnya itu bener-bener priceless lah, Mbak, kalau saya bilang. mmm, Soalnya Kakak kan tahu Desi kan sudah pernah yang namanya tanda kutip 9 hari koma itu kan mmm, ketika bisa bernapas lagi nggak cuman aku ya pastinya yang senang ya, tapi juga keluargaku dan semua orang juga iya, sangat happy gitu loh. Jadinya, mmm, eee, apa ya, buat saya ya itu salah satunya, sebelum morning shower atau morning routine itu dilakukan, pasti bersyukur mmm, dulu. Terima kasih juga mentor-mentorku semua ngingetin untuk selalu dikasih siraman rohani dulu ya. Mau baca mmm, buku kitab suci boleh, mau mmm, baca buku positif boleh ya kan Mbak Retno ya? iya, Jadi semakin kalau kalau semakin baca buku pasti semakin, aduh aku beruntung ya Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan, gitu kan. Ya mmm, ampun. Mbak Retno, mmm, kalau nih, kalau ditanya, sekarang kan keadaannya lagi luar biasa nih, dahsyat banget nih, dengan mmm, kondisi yang, apa ya, bisa dikatakan ini pandemi lah, mhm, dunia sebenarnya kena ya, mmm, adanya Covid, nah mmm, ini hal yang harus dibagaimanakan perlakuannya. mmm, Disyukuri, bagaimana syukurinya orang gue susah cari kerja, nggak dapat uang, jadi nggak bisa makan. Nah, ayo Mbak, tuh mmm, kan gimana? emang bener nggak bisa makan? Bukan saya loh Mbak, saya bersyukur bisa makan Mbak. Kalau enggak nggak Mmm, mungkin gede kayak gini dong, kan. iya, apa ya, ya sebetulnya balik lagi sih ke orangnya ya, misalnya kan, Desi nanya kan dari sisi saya ya, misalnya kan Mhm, memang orang-orang kan memang ya buat kita ngelihat kondisi orang-orang yang, apa ya, yang, eee, apa ya, ya kurang kurang beruntung gitu ya. Misalnya, eee, ya tetap
cukurin apa yang ada gitu. Misalnya banyak hal lah ya, karena kan kondisinya ini kan memang semua orang yang ngerasain, gitu kan. Betul betul betul. Artinya nggak kita sendiri dan kadang-kadang kan merasa kita yang paling paling heboh gitu ya. Tapi kalau buat saya ya alhamdulillah gitu misalnya, ya masih bisa makan, masih bisa, ya pokoknya secara materi gitu ya, artinya saya selalu syukurin itu Yang dimampukan ya, Mbak. masih masih tercukupin gitu ya. Tapi hal lain yang saya syukurin ya banyak banget gitu. Misalnya yang anak-anak saya di luar kota akhirnya bisa ngumpul gitu ya, bisa ngumpul keluarga, bisa, ibadah lebih, bareng-bareng gitu ya, lebih khusyuk lah. Terus kan waktu itu kan masih puasa lebaran gitu ya. Ya kita menikmati sesuatu yang beda gitu ya. Nah itu hal-hal yang, saya rasa sih nggak pernah gitu, kan dari saya lahir sampai sekarang baru kali ini ya ada wabah kayak gini gitu. Nah itu juga jadi satu pelajaran buat bidang pekerjaan saya itu juga bersyukur juga gitu. Akhirnya kan saya jadi, mau nggak mau, dipaksa untuk belajar teknologi gitu kan, dan itu Betul juga betul. ternyata sangat mendukung gitu. Buat saya selama pandemik ini saya bersyukur teman-teman saya makin banyak gitu, teman-teman dunia maya gitu ya, misalnya nggak selalu kan Karena harus ketemunya cuman ya kayak kita gini ya, Mbak, ketemunya online heeh, kan. semuanya online. Ya gitu kan yang dulu cuma yang offline-nya ketemu desi gitu ya. Nah sekarang kan teman-teman yang di luar negeri, di luar kota, nah akhirnya kan bisa face to face kayak gini kan, ya bersyukur banget gitu kan. Artinya Jangan kita jadi lebih ada. mhm, gitu. Nah jadi ya kayak gitu sih. Artinya, buat saya malah malah banyak belajar gitu. Ini kesempatan kita buat belajar yang kalau, dulu tuh misalnya banyak waktu, dibilang bukan terbuang ya, kita offline itu kan harus jalan gitu ya, harus, naik kendaraan, keluar segala macam. Nah itu kan, butuh waktu gitu ya, dan habis Mhm. habis di jalan gitu kan bermacet-macet. Nah sekarang boleh dibilang saya berapa bulan nih kita di rumah ya, Des? Ada 4 bulan gitu ya. Heeh, nggak Nah itu kerasa kan? iya, saya Karena belum sibuk tiap hari diproduktifin terus kan. heeh. Jadi malah waktunya tuh kerasanya kurang gitu. Bahkan saya boleh dibilang belum pernah ke mall lagi tuh sejak pandemi. Malah malah sekarang senengnya ke pasar, ke Kayaknya pasar ada yang bener tuh, Mbak, tradisional gitu ya. nggak ke mall tapi ke pasar jadi agak, meng-cut cost ya, kayaknya Nah, itu Mas salah Sofyan satu kayaknya juga. Mas Sofyan. Mas Sofyan Mhm. ketawa-ketawa pasti. Nah, dan itu pada saat, kita ke pasar ya, itu juga bersyukur juga misalnya kan, ngelihat pedagang-pedagang kecil gitu yang mungkin kita dulu jarang ngelihat mereka gitu ya. Aduh mereka kayaknya lebih lebih seneng kali ya misalnya sekarang kan juga banyak orang beralih, ke pasar tradisional segala macam. Ya artinya Mhm, kita juga berbagi berbagi juga buat orang-orang itu yang biasanya kita ke supermarket segala macam gitu ya. Nah berbagi juga ke orang-orang pedagang-pedagang tradisional gitu, gitu. dan Jadi ternyata banyak deh yang bertambah disyukurin. nomor produknya, iya kan. Mhm. Sayur-sayurnya juga tetap seger-seger juga loh, Mbak Retno. Betul, dan yang pasti tuh kalau sekarang lari pagi itu bawaannya ada tentengan. Iya, Jadi pulang aku lihat morning walk, fotonya di pulangnya Facebook. bawa tas belanjaan. Luar biasa loh Mbak Retno. Tepuk tangan dari sini. Mbak, Sama, sekarang nih sesuai dengan judul hari ini nih, The mhm, Miracle of Syukur gitu kan. Nah, mhm, eee, jadi biar lebih lebih merucut lah ya ibaratnya kan dibilang di sana, rasakan keajaiban-keajaiban ya yang akan mhm, didapatkan ketika kamu juga, melakukan hal kesyukuran ini gitu. Nah, boleh mhm. dong Mbak Retno sharing tentang apa sih yang sudah, yang mau memorable banget ya buat Mbak Retno, jadi sesuatu yang pasti banyak sih saya yakin ya. Cuman satu aja Mbak, jadi kalau kebanyakan nanti juga nggak cukup waktunya kan. Satu aja Mbak sharing-nya. Sesuatu yang Mhm. ajaib gitu karena justru kesyukuran itu dijadikan habit buat Mbak Retno sekeluarga. Silakan Mbak. Keajaibannya apa ya, ajaib, Berubah. berubah.
Ya, terutama sih saya ngerasakan dibuat keluarga ya, buat syukurnya itu. Saya kan gini kalau hmm, ya gitu sih Des, banyak banyak yang pengen pengen di ini miracle-nya itu kan yang pasti tuh buat diri saya sendiri tuh saya merasa sehat. Alhamdulillah gitu. Itu yang karunia yang benar-benar saya syukurin dan apa ya, dibilang keajaiban ya ya ajaibnya ya itu, saya boleh dibilang dari apa ya, nggak ke rumah sakit lah ya istilahnya, itu tuh benar-benar jadi gini, pada saat kita merasa bersyukur kan jadinya happy kan. Nah happy itu, eee, ya itu kan katanya merangsang hormon endorfin ya, endorfin itu ya jadi kita Mhm, jadi sehat, gitu. mhm. Itu yang paling ini ya, karena kalau kalau hitungannya secara materi, secara apa gitu, itu, buat orang kan beda-beda ininya, standarnya tuh beda. Misalnya Mmm, buat saya mungkin, dapat uang 10 juta mungkin udah kerasa gede gitu, padahal yang 100 juta yang 1 M juga, ah gitu aja gitu ya. Tapi buat yang di bawah, kita kan juga, wah gede banget gitu misalnya gitu kan. Nah, artinya kan secara secara materi nggak bisa diukur, masing-masing ini. Cuma secara, kesehatan, secara, spiritual, nah itu yang membuat saya tuh akhirnya, eee, iya ya, artinya apapun yang ini, saya sehat itu tuh, hadiah yang luar biasa kalau buat saya sih. Ya betul banget. juga kan buat anak apa, suami saya, anak-anak gitu. Nah itu kan, sesuatu yang ya itu, termasuk saya masih punya orang tua gitu yang, mamah ya, ibu saya yang masih, sehat, ya paling sakit-sakitnya orang tua apalah nggak yang sampai masuk rumah sakit gitu. Ya bahkan, ibu saya nyaris operasi 2 kali aja tuh buat saya miracle banget gitu. Itu kan yang nggak bisa diukur dengan uang gitu kan, gitu. Berarti Artinya kalau masih nyaris tadi hampir jadi operasi tapi nggak dioperasi ya, Mbak, berarti ya? nggak jadi. Jadi memang, Oh. dalam 5 tahun itu ada 2 kondisi yang membuat ibu saya tuh harus, menurut dokter harus dioperasi gitu ya secara kesehatan, dan ternyata dengan ya dengan doa, dengan ikhtiar yang ya itu, yang ada di komunitas ini yang, disarankan gitu ya untuk apa, untuk, self healing, untuk, menyembuhkan secara, holistik ya, artinya dibenahin semua, ya pikiran, ya fisiknya juga gitu. Itu dalam waktu umur 70 tahun dan 5 tahun kemudian gitu. Jadi dokter menyatakan kan itu harus operasi, kondisinya waktu itu memang dengan gangguan di tulang gitu kan. Alhamdulillah itu Mhm, nggak terjadi, mhm. Betul, gitu. betul, betul. Aduh syukur, aduh syukur banget, Mbak, puji Tuhan. Pokoknya ya Mmm. pastinya feeling itu nggak cuman apa, ya ya itu miracle sih emang benar sih. Dokter Iya, bilang, "Iya iya, harus operasi," tapi ternyata bisa tidak gitu kan. Nah, mhm, ya mungkin bukan mungkin ya, saya yakin kok bahwa Tuhan itu kan, baik banget gitu. Kalau mmm, ditambahin sama, mantan pacarnya Mbak Retno nih, "Mas, God is good." "Iya, God is good all the time," beliau bilang gitu ya. Oh iya, mhm, jadi masuk masuk ke saya, God is good all the time. Apapun yang iya, beliau kasih ke kita itu pasti ada alasannya. mhm, Dan sekali lagi bersyukurlah untuk kejadian itu gitu kan. iya, Jadi kadang-kadang, eee, tidak mudah Mbak Retno untuk orang yang mengalami tantangan, tapi dia juga harus tetap mengucap kata syukur. Nah itu iya, sih dibutuhkan juga ya kan. Nah mmm, tadi itu Mbak Retno sudah bilang Bro and Sis bahwa sebenarnya banyak hal positif yang justru akan Tuhan berikan sebagai hadiahnya, dan kita nggak mhm, tahu itu kapan datangnya pada saat kita mensyukuri setiap kejadian yang kita mmm, dapatkan, ya kan Mbak, kayak gitu ya. betul Jangan lupa sekali paling Bu pertama Desi. paling pertama bangun tidur, terima kasih Tuhan, sapa dulu Tuhannya ya. Kebayang nggak sih Aduh, kalau misalnya bangun tidur nggak bisa buka iya, mata, aduh bener iya. ngebayangin.
Hmm. Luar biasa banget nih. Ya, aku Hmm. sering lihat loh Mbak Retno itu apa ya rutin sama Mas Soper melakukan yang namanya lari, olahraga itu kan salah satu bentuk mencintai badannya, ya kan? Hmm. Organ-organ tubuhnya supaya sehat. Termasuk bersyukur juga ya Mbak, habit itu ya Mbak? Iya, ya itulah keluar untuk memulai olahraga kan juga nggak gampang ya. Betul sekali. Saya Ya itu mengakui. melawan rasa ngantuk itu kan, nah tapi ya itu, lama-lama kan jadi kebiasaan gitu kan. Saya kan memang dulu olahraga gitu ya, punya kebiasaan olahraga, nah tapi kan begitu ke sini kan, ya apa, sempet bolong-bolong gitu kan. Nah itu juga terpicu lagi tuh karena komunitas waktu itu ada satu program morning walk gitu kan, akhirnya kan jadi kepacu lagi kan, akhirnya kebiasaan lagi gitu. Itulah pentingnya komunitas ya, istilahnya tuh saling saling ngingetin gitu. Ingetin juga ya Mbak, kalau gitu. Iya, Desi kan juga udah diingetin terus, "Ayo kita Betul lari Mbak, Des." heeh. Kebetulan saya olahraganya spesial Mbak di rumah gitu. Oh gitu ya. Ya, heeh, spesial kok. Tapi nanti Mmm, kalau kita diizinkan sama Tuhan ketemu offline nih Mbak Retno bisa lihat iya. Desi. Agak sedikit mengecil, nggak sedikit ya Tuhan, salah ngomong, banyak heeh, Mbak, proses on the way biar banyak turunnya. Amin, wus 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 Iya, wus. karena, Tapi emang udah eee langsingan kayaknya Des? makasih. Saya bersyukur gitu ya. Ibu saya kan memang lagi ada tantangan kesehatan. Mmm, Nah, waktu dari awal saya tuh kalau mau diet itu kan pasti ada aja gitu, gagal lagi gitu kan, karena ketidakdisiplinan. Nah, tapi iya, sejak mengantarkan ibu ke rumah sakit, ketemu dokter, ngomong berulang-ulang, dokter mmm, satu, dokter 2, dokter 3, terus ngomong masalah berat badan, kesehatan, terus gitu ya. mmm. Padahal sebenarnya yang diomongin ke ibu gitu kan, Mmm. nancepnya ke sini gitu kan. Soalnya dokternya tahu deh sebenarnya dia nyindir kamu. Iya ya, jangan-jangan loh. Iya, nggak soalnya dokternya mikir gini, kalau anaknya juga sakit kan nanti siapa yang ngurus ibunya gitu kan. Nah akhirnya ya itu, secara tidak Betul, langsung, ya nasehatin ibu ya buat Desi juga. betul. Maka tadi saya bilang, Mmm, bukannya mensyukuri ibu saya sakit ya gitu, saya bersyukur dengan keadaan pada saat ibu sakit, saya diberikan satu mhm, inputan yang luar biasa gitu kan. Karena mhm, saya diingatkan untuk tadi Mbak, seperti yang Mbak Retno lakukan, mencintai tubuh ini, organ-organ ini gitu kan. mmm, Jadi tadinya minum air putihnya ya begitu deh gitu kan. Kalau mmm, sekarang, harus sekian apa 2 liter lah satu hari ya gitu ya. Jangan mhm. 1 galon ya Bro and Sis ya. Nanti gajinya kebanyakan, nggak boleh gitu kan. Iya ya, artinya kan hikmahnya ya. Jadi dari challenge yang Ibu dapat ada hikmahnya ke Desi ini gitu. Betul betul betul, Ya, luar biasa banget. mhm, Ya mmm, pokoknya itu, jadi karena komunitas di FFG mengajarkan saya melihat semuanya dari mmm. sisi yang positif, makanya sekarang juga itu kejadian dan terima kasih banget Mmm, Mbak Retno juga kan yang ngajarin kan, kalau kita lagi apa gitu kan, lupakan, maafkan, forget and forgive gitu. mmm, Ya semua itu Bro sih saya dapatkan banyak banget value dari kehidupan itu hanya ada di bukan hanya ada ya, yang saya dapatkan itu mmm, memang saat ini saya bilang mmm. ada di FFG Life Changing Bootcamp, Value Your Life gitu kan. Jadi Yes, makanya ada foto-fotonya Mbak Retno tuh kan, banyak ya eee, gambar-gambar ya bootcamp. ampun, Ya itu itu pokoknya orang dari berbagai negara ya Mbak, yang diajak di situ ya? mhm, iya. Mmm, Ini saya cerita sedikit ya tentang bootcamp karena ini saya benar-benar dapat ya istilahnya ya itu tentang bersyukur itu. Istilahnya, eee, bootcamp itu kan kalau promosinya ya, bukan promosi lah istilahnya, apa sih yang diceritain itu orang yang, berhenti ngerokok, berhenti narkoba, terus yang jadi akur segala macam. Nah, saya waktu itu kan diajak, mantan pacar saya ya buat ikut ke bootcamp iya, itu saya mikir,
buat apa saya ikut gitu, saya baik-baik aja gitu kan sama anak-anak baik-baik aja, saya nggak ngerokok, saya nggak yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi ya udahlah ikut aja demi menyenangkan gitu ya, menyenangkan mantan pacar itu. Nah, akhirnya ikut dan ya itu, yang saya rasakan itu benar-benar bersyukurnya di situ. Artinya, saya ngelihat kondisi, apa, ya situasi lah di bootcamp itu ya yang membuat, oh ternyata saya tuh bersyukur banget dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Nah, artinya pada saat saya merasakan seperti itu, saya ngajak orang-orang lain tuh, "Ayo masuk ke dalam," gitu, untuk belajar, untuk menikmati bootcamp itu seperti apa gitu ya. Nah, artinya pada saat kita kena apa ya, aha momennya itu, nah itu tuh jadi keinget terus gitu loh. Jadi pada saat kita ngerasain yang challenge-challenge itu gitu, ya udah inget inget aja momen-momen di bootcamp. Gitu. Iya, Nah, memang kan salah kita banyak satunya adalah dengan kondisi sekarang, Mbak, sebenarnya kan. artinya kan Makanya juga jadi banyak banyak sumber ya, artinya kan bukan cuma di FFG gitu ya, kita kan juga punya komunitas ini, komunitas itu gitu kan. Nah, artinya kan itu semua juga sebagai sebagai apa namanya, sebagai pencerahan buat kita gitu ya. Cuma kenapa saya ngelihat di FFG ini karena ya itu tadi, kita di prakteknya ini. Yang penting kan mhm, praktek kan semua training, semua, ceramah segala macam, itu semua pasti bagus gitu. Cuma masalahnya dijalaninnya itu yang ada challenge, gitu kan. Nah, artinya pada saat, challenge-nya eee, males ya, Mbak, M. males dan males dan apa ya, kadang-kadang juga kita ada rasa contoh ya, misalnya saya, eee, apa ya, misalnya belum ikut bootcamp gitu ya, kadang kan kita kan juga nggak suka denger nasehat orang, ya nggak sih? Misalnya, nasehatin siapa, "Elu," gitu kan, kadang kan suka ada rasa kayak gitu nggak? Gitu, tapi Mhm pada mhm. saat kita udah ngerasain di bootcamp artinya kita tuh, oh ya menyadarkan, oh saya bukan siapa-siapa gitu kan, artinya, nasehat orang, sharing orang itu buat kita tuh ini aja, oh, serep aja gitu dulu, gitu. Istilahnya kita jadi mulai ngilangin rasa-rasa tersinggung, rasa apa, males gitu-gitu, ya itu tadi, jadi teringat di momen itu dan ya sambil jalan kita ya praktekin gitu, karena kuncinya kan praktek, gitu sih Yoi, Des. kuncinya praktek, Mbak. Jadi jangan Tambah lupa satu ikut lagi bootcamp ya yang belum ikut. nanti ya, nanti ya daftarnya sama saya, itu di bawah itu tuh yang jalan-jalan tuh, gitu. Enggak, maksudnya Gitu. ngubungin foto di nggak boleh, kan bingung kan kalau nggak ada yang Mmm, dihubungin sama siapa hubunginnya. Foto Desi Ariastuti ya Bapak Ibu, bro and sister, jangan lupa. Dan satu siap, lagi di luar, mmm, apa, Life Changing Bootcamp juga kan sebenarnya komunitas luar biasa banget. Dengan dia ada satu program personal development 3x21. Jadi tadi mmm, itu Mbak, kalau orang kadang orang lain kasih tahu kan tersinggung gitu ya. Nah kalau mmm, buku yang kita baca itu di 321 tuh baca buku Bro and Sis. Jadi mmm, kalau buku itu menyinggung kita, masa kita mau marah sama buku kan nggak mungkin ya. Terus aja iya, dibaca gitu kan. Yang ada tuh ya banyak ditampar-tampar sih ya sama buku, ditampar-tampar secara nggak kelihatan maksudnya gitu. Untuk kita satu balas perubahan tampar juga dia nggak marah ya Des. nggak marah, paling kita nyesel Mbak, kenapa ya waktu itu tuh bukunya gua rusak-rusak gitu kan. Mmm, Aduh Mbak Retno, iya, luar biasa banget ya. Ternyata sekali lagi balik lagi habit dengan apa mensyukuri sesuatu dari hal yang kecil sampai hal yang besar itu tadi sudah Mbak Retno sharingkan semua dan itu adalah habit yang sebenarnya bisa dipupuk oleh setiap orang ya Mbak ya, dilakukan oleh setiap orang betul, simpel banget, betul mhm, banget. Tahu kan Bro and Sis yang meningkat apa hormon apa? Endorfin ya, endorfin. jangan noradrenalin. Kalau yang meningkat endorfin jadi happy, jadi sehat. Kalau noradrenalin hormon yang meningkat sakit jadinya. Iya, yang ada orang Oke ngelihat kita juga, sakit ya, cemberut terus. dong. Heeh, Jadi, makanya buatlah orang itu juga senang melihat Anda ya.
Jadi senyum, senyum, jangan jutek ya, Senyum sayang. Kalau dan sarapan kalau pagi. oh iya, Mbak, kalau jutek nanti kan, tambah lapar gitu, makan tambah banyak Betul. gitu kan. Kasihan tubuhnya, diberatin Hmm. lagi gitu kan. Hmm. Oke Mbak Retno, tapi saya yakin nih sharing kita sore hari ini pasti akan bermanfaat banget buat Bro Ensis di sana. Saya pribadi banyak belajar dari Mbak Retno juga. Sama-sama Dan Desi, aku juga belajar dari Desi. Belajar untuk selalu ceria. dan saya bersyukur Mbak Retno punya waktu untuk berbagi bersama kami. Terima Sama-sama. kasih loh Mbak. Ya, sehat selalu Sama-sama juga buat Desi. Mbak Retno dan keluarga ya. Salam buat Ibu, buat Beli Adi, buat semuanya ya Des ya. Oke, terima kasih Mbak Retno. Oke, sama-sama. Terima Oke, kasih Bro semuanya, Bro ya, Ensis. PNC yang di luar sana yang mendengarkan atau mendengarkan, melihat ini semua, yuk kita lakukan yang namanya habit yang luar biasa. Ini tidak susah, ya, simple, bahkan sangat easy ya atau mudah. Ya, contohnya dimulai dari bangun pagi, sapa Tuhan kita terlebih dahulu, karena beliaulah yang memberikan kehidupan dan semua keindahan di alam semesta ini. Oke, selalu begitu. Oke. Jangan lupa semuanya, stay strong, stay healthy, stay At positif. home, stay positif. Stay at home ya. Oke Bro Elsie, thank you Mbak Retno. Oke, Selamat thank you sore semuanya. semuanya. Semuanya pada sore hari ini. Dadah. Oke.